saya Nani Sukimin dan saya memang mau berdiri di sini untuk memperkenalkan Madam Mary. Kenapa? Sebenarnya ada cerita. Kita sebenarnya ada video yang memperkenalkan Madam Mary Chen, ya. Tapi Madam Mary Chen begitu lihat videonya dengan image-image beliau yang mendapat penghargaan dengan di dalam Age Magazine, Business Magazine, beliau bilang jangan kasih lihat video tersebut. So last minute saya suruh cancel. Jadi memang beliau ini selama ini sangat tidak suka untuk menonjolkan diri, ya. Dan saya sudah ikut beliau 8 tahun, ya. Awalnya saya ini seorang Buddhis waktu saya join Beacon Hospital. Dan setelah 3 tahun saya ikut beliau, saya become a family and in Christ become Christian. Ya. Saya juga melalui journey and I believe God chosen me. Amen. And show me someone like Madam Mary who always glorify God in whatever that she's doing. Apapun yang beliau buat, ya. Dan dalam journey di dalam Beacon Hospital saya bertemu dengan banyak sekali yang kita sebut God Ambassador. Jesus Ambassador. Dan hari ini highlight saya bukan tentang saya, tentang Madam Mary Chen, ya. Waktu saya mulai bekerja dengan Madam Mary, saya masih ingat Madam Mary sharing. Nani, saya ada tempat tinggal untuk pasien di dalam rumah saya. Saya jadi terkejut. Itu pasien tidak kenal. Rumahnya di mana? Saya sediakan pas di sebelah kolam renang. Mereka bisa bebas keluar masuk kapanpun boleh. Wah, luar biasa. Luar biasa enggak? Iya, dan itu salah satunya. Terus sesuai dengan journey saya mengikuti beliau. Setiap hari saya dengar setiap kejadian. Saya pergi visit ke kamar pasien. Pasien kasih tahu saya. Semuanya Madam Mary, yang ini tidak cerita, tapi pasien yang cerita. Ya, Nan, kamu tahu enggak? Kita semua yang di sini, Madam Mary datang ambil order. Order apa? Order makanan. Karena dia tahu kita yang jaga pasien itu nggak bisa keluar. Jadi dia order makanan untuk kita biar kita bisa merasakan makanan lokalnya Malaysia. Waduh, saya dengar kejadian begitu saya juga, wah saya nggak pernah dengar dari beliau. Langsung saya kasih tahu, saya undang beliau, langsung dia ketemu dengan grupnya yang dulu yang sudah pernah datang, ya. Terus dengan pasien lagi, itu Madam Mary masak untuk kita apa? Pati ayam. Chicken essence yang dia bawa langsung untuk pasiennya. Dan karena chicken essence ini mungkin semalam sudah ada yang coba di booth kita, yang pati ayam kita itu beliau sampai ternak ayam sendiri karena mau menjamin itu betul-betul ayam yang sehat untuk pasien. Luar biasa ya. Waktu kita dengar beliau mau ternak ayam, kita juga semua terkejut karena sebagai direktur rumah sakit tiba-tiba ternak ayam. Tapi karena banyak pasien yang mempertanyakan ayamnya dari mana, ayamnya sehat atau tidak. Dan Madam Mary tidak bisa jawab ayamnya itu sehat kalau bukan dia sendiri yang ternak, dia bilang. Kalau bukan dia sendiri yang kasih makan ayamnya. Ya. Dan seiring dengan perjalanan saya dengan Madam Mary, ini saya mesti sharing. Sesuatu yang buat mata hati saya terbuka. Segitu banyaknya pasien yang datang. Beliau tidak pernah memilih pasien dari segi derajat ataupun agama dan dari mana beliau akan bantu. Ada satu kejadian waktu itu saya baru mulai kerja juga. Saya masih ingat dengan jelas. Pasien ini umurnya 27 tahun, ya. Ini sudah berobat di Malaka, sudah betul-betul sampai semua financial dari keluarganya sudah habis. Dan dengar Madam Mary bisa membantu. Jadi ada bapak pastor yang bawa ke Beacon Hospital waktu itu. Saya dipanggil Madam Mary, Nani datang. Saya datang tanpa tahu apa-apa waktu itu. Nani, kamu jaga pasien ini baik-baik. Saya masih ingat namanya Carlos, 27 tahun. Semua pengobatannya pasien ini kita yang bantu.
jangan pernah minta. Dan itu tiba-tiba Madam Mary-nya menghilang. Sebenarnya ini dia nggak kasih saya sharing. Tapi waktu itu cuma ada saya, Madam Mary, dengan yang beberapa orang. Ya, but this is one of the story that really touched me. I have to share with many here. Beliau hilang, terus tiba-tiba dari kantongnya keluar segopok uang. Kasih ke mamanya dengan anaknya. Saya tahu ibu menjaga, Karo susah. Tapi kalian mesti jaga nutrisi, kalian mesti tinggal di tempat yang nyaman karena Karos perlu semua itu. Ya. Dan banyak lagi perjalanan saya dengan beliau, ya. Kadang-kadang saya cuma kasih lihat aja seperti like ada yang perlu bantuan, ya. Ya, kadang-kadang Madam Mary juga tanya. Yang ini saya ingat. Dia 45 tahun kanker payudara, ya. Langsung Madam Mary bilang gini, suruh datang. Gak ada uang, suruh datang, gak apa. Tapi dengan satu syarat, wah aku siap-siap dengan syaratnya apa. Cuma yang diperlukan itu pasti ada satu orang ya yang menemani dia waktu datang bisa menjaga. Oke, siap. Jadi beliau itu mau memastikan beliau itu, pasien itu pasti ada yang jaga. Ya. Dan sebagai staf kita selalu diberkati dengan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan saya juga melihat Madam Mary sendiri. Waktu itu saya baru masuk rumah sakit dan saya juga belum sempat sarapan pagi, belum sempat makan siang. Madam Mary tanya, kamu udah sarapan pagi? Aku bilang belum. Kamu tahu nggak sarapan pagi kita cuma RM1. Dan saya tanyalah pertanyaan yang tolor. Ini tolong nggak berarti pintar ya. Oke. Saya tanya satu pertanyaan tolong. Kenapa cuma RM1? Kan di luar nggak pernah RM1, itu berarti waktu itu baru 2.900-an ya mungkin ya. Karena Nani kamu lihat, Sapam, security guard yang di depan itu semua gajinya sangat kecil. Kalau mereka bayar untuk makan aja, itu uang apa yang mereka bawa balik? Saya tersentuh. Dan bukan cuma breakfast tapi lunch yang sampai waktu saya dibikin itu 7 tahun itu staff kita sudah 1.000 orang. Ya. Ya, maksud saya steering ini saya sharing banyak dengan bos-bos juga. Begitu mereka dengar, mereka juga mau buat hal yang sama. Bagus enggak? Apa kata Bible? Kita dengar, kita protect dan kita teach juga, kita sharing. Mudah-mudahan yang lainnya juga mau buat yang sama, ya. Dan Madam Mary memang founder Beacon Hospital yang sudah memberikan banyak CSR, ya. Dan Madam Mary juga jual share-nya ke Singapore Group 1 ya. Nah, waktu jual share-nya berkatnya itu of course dia sharing dengan dokter, dengan direktur sampai dibeli banglo yang besar-besar. Dan saya sendiri juga pas dapat bonus yang nomplok juga. Thank you ke Madam Mary juga. Dan yang saya sangat-sangat touch itu beliau waktu itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu saya pas lagi tugas di dapur ya. Beliau menjajarkan housekeeping dengan pembantu-pembantu dapur semua. Dengan tangan sendiri kasih cash semuanya langsung. Sampai mereka tersentuh dan nangis. Dan bisa beli tanah di Indonesia kata mereka. Oke, tanpa lebih panjang lagi, kita langsung undang Madam Mary Chen. Saya pasti kena marah. She talk too much. I say I don't want the video. Sebab the video all show me how good today I'm here. I want to say our God so good. Amen. No, I'm the good. Sorry. Yes. So, I only standard 6. Today I want to share here. Ini saya punya background. Sick today. I'm 64 years old. I got 4 children, 5 cucus. This is so I didn't have any study. So my English no good. Bahasa Malaysia tak boleh. Indonesia laki susah. Chinese no good because I'm Hakka. You know Hakka? Yeah. Yes. So I know nothing. But the God, just now I say, the God hand with me. So today I want to share pieces how I turn around Beacon Hospital, become the famous hospital.
the God with me to turn the hospital become today. I'm be Christian 25 years already. Saya sudah menjadi Kristen 25 tahun. For 15 years, I am the best, no good Christian, no the good Christian. Dalam 15 tahun yang lalu aku itu memang bukan Kristen yang baik. Before I learn this, I go to church only I want the God bless me. Sebelum saya belajar tentang Bible ini, saya pergi ke gereja itu cuma mau Tuhan memberkati saya. I never bring single people for Christian. Never. I no do any work at the sapu lah, sweep the floor. Saya tidak pernah mendoakan untuk orang lain. Saya tidak pernah membuat kerja di gereja-gereja untuk membersihkan. Because 25 years ago, I already have this company. Untuk 25 tahun yang lalu saya sudah mempunyai satu perusahaan. I'm so rich. Saya kaya. I'm so ego. Saya sangat ego. So because I thought I have money, karena saya pikir saya punya uang. Yeah, why I become a Christian? I can't by my friend become Christian. Kenapa saya menjadi Kristen? Karena saya ditipu oleh teman saya. So no choice. Karena tidak ada pilihan. So I go church because I want the God bless me, all my business, all my children, all saya good. Pergi ke gereja biar Tuhan memberkati saya untuk anak-anak saya, bisnis saya. So every week I sure go to church. Setiap minggu saya ke gereja. And the 10% gift I mesti kasih. Saya pasti kasih pesuruhan. Why? Because the Bible say the God know everything. Karena dalam Bible kasih tahu Tuhan itu tahu semuanya. When the God know everything, I didn't go to church, I didn't give the 10% gift. The God will penalty me. Kalau saya tidak pergi ke gereja dan kasih kisah penyembahan, maka Tuhan akan menghukum saya. So I only follow. When I got problem, I go saya cuma ikut. So I go and pray for the God, help me. Oh. Kalau saya ada masalah, saya akan minta doa dengan Tuhan. I walk in front of the God 15 years. Saya berjalan di depan Tuhan selama 15 tahun. After I get this word, this 10 years ago, I know this word, I follow this. Setelah saya mengenal tentang Bible ini, so you can see after the 15 years and 10 years the difference today. Kalian bisa melihat perbedaan saya 15 tahun dan setelah 10 tahun hari ini. Okay. 2010, 15 years ago. 15 tahun yang lalu. So my friend, this hospital 6 years already lost 60 million. Rumah sakit ini mau dijual dan kerugiannya 60 juta ringgit. When she prayed, she saw my face. Katanya temannya waktu doa itu muncul muka But she also no Mary. believe. She no believe because I'm standing say I cannot speak Dan English. temannya juga tidak percaya kenapa muka Madam Mary yang muncul. Dia Even tidak percaya karena dia cuma kelas 6 SD. Yeah, even I have listed company, my brother together, no I alone. So listed company I got also Biarpun rich. saya punya perusahaan sendiri, So I never think I want to take over the hospital. saya tidak pernah pikir saya akan ambil alih rumah sakit ini. When I went this hospital 15 years ago, 2010, Waktu saya she bring me betul-betul there, rumah sakit she ini, bring me here. You see the hospital pun sakit. lihat rumah sakit ini. Ni rumah sakit dia sendiri pun sakit. Rumah sakit ini sendiri kelihatan sakit. Ini Beacon Hospital. Ini Beacon Hospital. Dia only treat cancer only, tak ada lain-lain. Cuma mengobati sakit kanker, tidak ada lainnya. So I bring you to see this hospital. Saya akan bawa Every Anda lihat rumah month lost sakit ini. 1 million Malaysia dollars. Setiap bulan kita rugi 1 juta ringgit. I go to the first floor, ground floor. Saya pergi ke lantai 1. Itu machine for cancer machine is the best in the world. Itu mesinnya mesin yang paling bagus di dunia. Only the machine already 100 million. Untuk mesinnya aja sudah 100 juta ringgit. Not renovation, not the building already. Bukan renovasinya dan bukan bangunannya, cuma mesinnya aja sudah 100 top juta. machine for cancer. Mesin yang paling bagus untuk But pengobatan why kanker. lost money, I don't know. Tapi kenapa rugi? So I go to the first floor. Jadi saya ke lantai 1. Kosong. All empty. Second floor, kosong. Lantai 2 juga kosong. Third floor, ada klinik. Lantai 3 akhirnya ada klinik. Fourth floor, kosong. Lantai keempat juga kosong. Fifth floor, kosong. Lantai kelima juga kosong. Ini orang jadi pada tanda tanya, ini rumah sakit atau enggak ya? You see, this one is a factory, not a hospital. Dan di sebelah ini semuanya adalah pabrik-pabrik yang besar. And then there is only God
machine and 2 doctors. Only got one doctor. cuma ada 2 mesin, 1 mesin dengan 2 dokter. Do you see the hospital? No ward, no operation theater. Do you see? No, right? Kamu pernah lihat rumah sakit enggak yang tidak ada rawat inap dengan tidak ada kamar bedah? Tak ada. Dia sudah chemo, dia sudah radioterapi balik rumah. Cuma ada kemo dan itu rawat jalan langsung balik ke rumah. So tak ada ward. Gak ada wardnya. So funny also. Ask the standard sick people come and manage. Lucu juga the God. ajak yang cuma lulusan kelas 6 SD untuk datang ambil alih rumah sakit ini. When I see all the 6th floor, I ketawa. Waktu saya lihat semua bangunan itu dalam lantai ke-6, saya sendiri tertawa. I say, mesti bankrupt ini hospital. Ini hospital pasti bangkrut. Because no ward, no anything. Karena tidak ada apa-apa di dalamnya. It's all empty. So I say, semuanya kosong. Because I never think want to take over the hospital. Saya tidak pernah pikir mau ambil alih rumah sakit because my ini. friend bring me there only. Cuma teman saya yang bawa saya ke sana. When night I go back home, night sleep. Malam saya tidur. Left hand side here. Sebelah kiri. All the machine, very good machine, 100 million machine in here only half. and then right hand side here, all the people cry. The parents, dan di sebelah kanan saya itu banyak sekali melihat orang yang menangis, orang yang sakit kanker, cancer, yang tidak punya uang, tak boleh pergi sekolah, tidak bisa mengobati pengobatannya. Yeah, cannot go school because the parent cancer already no money. I saw here. Ya, itu yang saya nampak. 3 days no sleep. 3 malam saya nggak bisa tidur. So I go and look my brother. I say I want to. Saya pergi cari abang saya. Because I already a lot of money. Because my children already grow. I say I want to do this hospital NGO. Saya kasih tahu abang saya mau buat rumah sakit ini tanpa untung. Itu saja. Tapi my brother stop me. Tapi abang saya memberhentikan saya. He say, you standard sick, how to take over the hospital? He say. Kamu cuma kelas 6 SD, bagaimana bisa ambil alih satu rumah sakit? You tak faham dokter cakap apa, you tak faham dokter kamu beri gak apa. akan ngerti, dokter bilang apa, kamu juga gak ngerti. So when your hospital got people die, you must go to jail. Kalau di rumah saya kamu ada yang meninggal, nanti kamu yang dimasukkan ke penjara. Itu abangnya menakutkan dia. So I sudah takut. Saya balik rumah tak mau angkat. Okay, stop. Okay, saya balik rumah dan langsung. Lagi 2 hari. Sini setengah, tak boleh tidur. So no choice. I go and ask my brother. I say this is calling. Saya kasih tahu abang saya ini adalah panggilan Tuhan. My brother Tuhan. say it's calling. My brother no Christian I'm Christian abang saya itu bukan agama Kristen. So my brother say, is your God calling you? You must go. He say. Kalau Tuhan kamu yang memanggil kamu mesti So I pergi. start the journey di hospital. Saya memulai perjalanan di Beacon Hospital. Okay, how I start? Bagaimana saya memulainya? Tak ada patient, no Tak patient. ada pasien. Tak ada orang mau masuk hospital ini. Tak ada orang yang mau masuk ke dalam. So how? So I go become a spy. Jadi saya jadi mata-mata. Go to government hospital. Saya pergi ke rumah sakit pemerintah. Give the name or the telephone number the hospital. I say you call this number, you go and get the free treatment. Saya kasih nomor telepon saya ke pasien di sana. Saya suruh mereka kamu panggil, kamu buat call ke rumah sakit ini, kamu dapatkan pengobatan secara percuma. So this hospital, rich people won't come, poor people also don't come. Ini rumah sakit Beacon, orang yang kaya nggak akan datang, orang yang miskin juga tidak akan Why the datang. miskin won't come? Because, Kenapa yang miskin tidak mau datang? Because all the private hospital, you go in, at least 10,000 or 20,000. Kenapa orang miskin nggak mau masuk? Karena begitu semua rumah sakit swasta begitu kita masuk paling minimum paling ada 10 continue to ribu. lose money, a lot of Jadi money. terus mengalami kerugian. And I get the government Dan saya come in. mendapatkan. So continue, no money, and then all my saving, all my house. Terus rumah sakit mengalami My kerugian. house give to the Rumah bank. saya juga dijadikan My garansi brother, ke bank. I got 2 listed company. Tadinya saya ada 2 perusahaan yang sudah My disenaraikan. brother bring all the listed company share, loan from the bank. Ya, jadi dikasih ke sebagai garansi di bank. Get 37 million. Dapat 37 juta ringgit. To rent all
all the hospital become full, got what 100 bed. Jadi dibangunlah rumah sakit ini jadi ada rawat nginap dan juga ruang bedah. But still continue loss. Tapi tetap rugi. Sudah rugi 100 million. Sudah rugi 100 juta ringgit. Itulah I still no any solution because I use Dan my tidak method. ada solusi. I use my method. Karena yang saya pakai adalah metode saya I sendiri. never use God method. Saya tidak menggunakan cara jalan dengan Only Tuhan. 10 years ago I use God method to change. See Dan how to 10 change. tahun yang lalu baru saya So when I memulai jalan really Tuhan. renovate this hospital, Saya renovasi rumah 37 sakit ini. million after I just 37 juta. start the business 1 week, Begitu mulai bisnis 1 minggu, fire. kebakaran. Yes. And it's not big fire. Bukan kebakaran yang besar. Tapi pompa, they help me to clean all my whole hospital become swimming pool. Tapi yang pemadam kebakaran itu menyelamatkan apinya menjadi kolam renang rumah sakit saya. Tak ada insurance. Nggak ada asuransi. My brother, she headache already. He said, how Abang your saya God, sudah sakit kepala. Why your God like that one? He said. Kenapa Tuhan Anda begitu? He said your God calling Katanya you, right? Tuhan kamu memanggil kamu. Why she never give you money one? Kenapa dia nggak pernah kasih uang? So saya sendiri mau bayar, dia sudah abang saya kan. My brother say, why always I want to give you money? Your God Kan never selalu give you money. pinjam uangnya dari abangnya. So she give me another 10 million. So abangnya kasih lagi 10 juta So ringgit. bank loan already 50 million. So pinjaman bank itu sudah 50 juta. Sini continue loss Di sini 100 rugi, million. ruginya 100 juta ringgit. Yeah, loan 50 million. Pinjaman 50 juta ringgit. So want to continue or not? Because the already fire. Apakah mau dilanjutkan atau tidak karena sudah kebakaran juga. So I keep continue. Saya meneruskan. But that year I go to the study. I say I know Dan this word. tahun itu saya pergi untuk belajar. Going to bank. Belajar Bible. Bank want to come and get my house and get my. Sudah mau bangkrut dan rumah Madam Mary mau disita. I only realize Dan saya baru I'm sadar Christian, but saya I never do single thing in dan this world. saya tidak pernah membuat kerja I kerajaan never Tuhan. because I'm Saya so tidak ego. pernah karena saya sangat egois And I'm so jealous. I'm dan so saya sangat suka cemburu. yes, and everything no good one I got. Semua yang enggak baik itu ada di saya. So I never change. I'm not a good Saya Christian. tidak pernah So I bertukar. changed from 2016. Saya I baru work bertukar dari behind of 2016. the God. See Dan the thing. saya berjalan di belakang Tuhan. So what I come back and start. I start my prayer 10 years ago. Saya All mulai my- dengan praise dan worship 10 tahun devotion. yang lalu. Early Devotion. morning. The God Setiap said- pagi. The God say early morning you put the God in front, very urgent for don't do Jadi anything. kamu mesti mendahulukan Tuhan pertama. So you see, this one is all in my hospital. Ini semua di dalam rumah sakit. This foreign workers. Ini semua adalah pekerja asing. It Nepal. is run and is foreign workers. This is chicken. After Ini that I yang will say bikin chicken. Because the patient cannot eat chicken, I got red chicken. Yes, yang ternak ayam jadi kita ada yang khusus chicken. Just start in the Baru container. mulai. No money in the Ya, container. jadi itu waktu itu office-nya cuma di dalam kontainer. So kita every day 1.5 hour. Jadi mesti mendahulukan Tuhan setiap hari. This one bahasa Malaysia. Ya. So we start Ini di all anywhere. This 10 years, I got more than 10 place. 10 Ya, saya ada lebih dari 10 tempat. I do everything. Setiap What hari, business we start, we will have the prayer group first. setiap bisnis yang saya mulai, saya akan mulai But dengan I will tell doa. you all, this inside all the young people semua yang is muda. not a Christian 80%. Mereka semuanya 80% bukan Kristen. Itu foreign worker also 80% not a Christian. 80% mereka semuanya yang orang pekerja asing juga bukan I ask them to Kristen. come and get the God bless. Ya, kita sudah datang jadi berkati Tuhan. This one also. Yang ini juga. This all I start the kingdom. Jadi saya memulai kerja kerajaan Tuhan. See the God with me. I do this only very senang. Begitu saya membuat kerja kerajaan Tuhan, hidup saya berubah. You see, God always say, I will give you the thing is very light and very easy. Tuhan selalu bilang, saya akan memberikan kamu dengan berkat But yang you must. That's just now mention. We listen. We
we action, Practice. and action kan? Practice. Yes, So I teach. practice. Last time no, just listen only. Dulu I nggak not pernah practice, buat, practice dulu this one. cuma I just practice this belajar. one. So ini baru saya You praktekkan. see, morning, how many? Ini setiap pagi, every setiap day. From Setiap 8 hari. o'clock to 9:30. Dari jam 8 sampai jam Dia pun tahu, 9.30. dia pun ada. Tapi Ya. ini tak ada dia. Dia. Kita sekarang juga Ya. setiap pagi. Because I not inside because I She's the one who take the video. I take the video. I tak ada dalam. Dia yang ambil videonya. You see, every day. Like Setiap the church. hari. Like the church. Just seperti di Beside this gereja. one, I go and Di visit. samping ini, I go and bring all the patient with the nah ibu. inilah yang bilang You see, dia kasih pati every ayam. year I give so many people become Christian. Yes. Every year. Ya. In the hospital, Picken Hospital, inside the Picken Hospital. Ya, di dalam rumah sakit. And when the patient become Christian, they don't know because they don't know church, they don't know pastor. When they pass away, I bring my team go to do funeral. Saya akan bawa tim saya untuk membuatkan untuk pengkebumian mereka kalau mereka tidak ada dan mereka baru percaya Tuhan Yesus. Yeah, this one is what I do lah. Okay, now everybody is a 2010 when I start the hospital. Waktu saya mulai rumah sakit, Every month, 1 month sales only 1 million. penjualannya cuma 1 juta ringgit. How I hard work to do all the Sampai 2011 until 5 years 2015. because I say Selama 5 tahun. yes, because this I walk in front of the God. Karena waktu itu saya berjalan di depan Tuhan. Anything I never ask God. Semua yang saya buat saya tidak pernah pertanyakan Anything I Tuhan. do by myself. Semuanya saya kerja I thought I'm sendiri. so pandai. Saya pikir saya pandai sekali. After this, you see, Setelah itu, lihat. now Picken every day Di ya, Picken Hospital 1 setiap million hari. plus. Pasti 1 juta setiap hari. Sekarang God work with God is 1 When million. kamu kerja dengan Tuhan, Yes. 1 hari 1 million. 1 hari Saya 1 juta sendiri ringgit. pandai-pandai, jadi pandai bodoh bukan Kalau pandai. saya yang pintar-pintar 1 bulan sendiri, 1 merugi million. 1 bulan 1 juta. 1 million, yes. This kita kasih give a lot charity to all the patient. Dan Madam Mary banyak Tak ada membuat wang. CSR, itu kebajikan, bantuan kepada pasien yang tidak mampu. Ya. Yeah, so in my mind I never think want to earn money, so I want to give. Dalam But pikiran saya tidak mau I mendapat never- untung, saya mau never- mengasihi. I never expect I can bankrupt until I don't know why I can bankrupt because the money all gone. I never think one. 没有想过。 Saya tidak pernah pikir saya akan bangkrut. Uang semuanya dikeluarkan terus. Yes, no money. Nggak ada uang. Now, because the patient just mentioned, I don't know Yes. what you're talking Beliau about. Madam Mary ya, biarpun banyak bisnisnya, beliau itu jam 7 malam pasti ke ward untuk bicara dengan So pasien. because this Yeah. after 2023, we already merged with the company, it's a US company. Ya, waktu itu kita sudah mulai langsung bergabung dengan perusahaan that time, US. 2020, that time my hospital still lost 100 million, more than 100 million. Waktu 2020 rumah sakit saya itu masih rugi 100 juta ringgit. But the God, Tapi Tuhan the God give the very surprise me. betul-betul kasih hadiah Because saya yang betul-betul mengejutkan. Bible say, must believe this one. The Bible say, I Dalam give you tulisan the gospel. Bible. I give you one, your eyes never see, your ear never hear, your heart never think. Betul kan? Betul. Yes. So I never think. Saya tidak pernah pikir, saya cuma kasih. Suddenly I merged with the company after the Kita business bergabung grow. dengan perusahaan Because the ini. business grow, Bisnis berkembang terus. I lost 100 million, but after that, Saya rugi 100 juta they ringgit, will tetapi give setelah me itu 550 million. mereka kasih saya 550 juta ringgit. So suddenly I kaya, sudah kaya. Sudah tiba-tiba saya jadi kaya. So from rugi Dari rugi become 500 million. menjadi I sell 500 juta 50%, ringgit. I sell 50%. Dan saya jual 50%. I get 250 over million. Saya mendapatkan 250 juta ringgit. So I bayar bank loan 50 Yang pertama saya bayar 50 hutang-hutang dengan bank dulu. and there is still 200 million. Masih ada 200 juta ringgit. I give another 100 million to all the 100 juta staff kepada staff and all the doctor. dan Half. dokter-dokter. Lagi ada 100 Ada 100 million. juta lagi. 100 juta.
Yes. So the Bible say, you must give. Kamu Right? I mesti give lah. membagi. 100 million I give. Dan saya And membagi. 10% another 10% give, Masih right? ada 10%. 250 million, 10% is 25 million. 20 juta. So I buy this. I use the money to build the patient cannot eat the veggie, Ya. cannot eat the Sayur-sayuran, lagi for ayam. ayam sekarang ada 7 场. Sekarang ada 7 peternakan ayam kita. Banyak. Ya. Jadi kalau di Malaysia pasti kalau cari Beacon Mart yang paling dekat ada Beacon Chickennya. Ya. Actually, I not sell the chicken one. I just Sebenarnya saya tidak mau lay menjual the chicken ayam. because I want to Saya give to the patient. Ternak ayam itu sebenarnya Never think. awalnya untuk pasien, tidak I pernah terpikir. I never think want to do business one. Saya tidak pernah berpikir untuk But bisnis. not enough. Tapi karena tidak cukup permintaan. 5,000 pun not enough. 10,000 tak enough. 100,000 pun tak enough. Not enough. Karena waktu itu waktu COVID ya. 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 So sekarang 400,000 satu kali kita. Ya. 400,000. Sekarang 400.000 ekor ayam. And one more. When I see all my patient cancer, Waktu saya lihat pasien saya banyak yang pasien dia kanker. selalu ubat lah. Obat aja juga Ayah selalu ada salah The obat. doctor say, okay, you angkat ubat ni, cuba. Try first, see can or not. It cannot, I change Biasanya dokter other akan ubat. kasih kita obat Betul tak? untuk dicoba dulu. Kita ada kah? Ada experience? Ya. Yes. Because the doctor also to know your Karena DNA. dokter juga tidak tahu obat apa yang paling So sesuai I untuk pray kamu. to the God. Saya I selalu say, berdoa, don't keep the patient so Tuhan suffer. jangan kasih You see, pasien menderita. The cancer patient is so weak. Karena pasien kanker itu mereka sudah sangat Give him lemah. try this medicine, tak boleh. Kasih mereka coba obat ini nggak bisa. Ini pun tak boleh. Itu juga nggak bisa. Ini boleh. Ini baru bisa. Tapi sudah mati. Tapi sudah meninggal. Ini betul. Betul ini. Sangat Tapi, kasihan. Tak ada orang boleh tengok Tapi macam nggak ada mana. orang yang bisa kasih solusi. Nobody can do anything. Nggak ada So yang I bisa pray buat to the God. apa-apa. Saya berdoa dengan Tuhan. So the God to send me to angel, the mengirim scientist, saya 2 angel. to come up the DNA. Ini dengan tes DNA ini. We want to test 200 over medicine for chemo ni. You boleh 200 masukkan jenis tak boleh? obat Yeah. untuk kemo saja. So from the last time they go to Singapore or US to test 20,000, 10,000 Kalau ke one Singapura test. atau ke US itu satu tes saja itu udah 20.000. Sekarang now no need. Sekarang nggak perlu. Inside our own lab. Dengan laboratorium kita sendiri. 1,000 saja, setengah Cuma tu 1.000 2,000 saja. lebih, 2.000 lebih. 1,000 DNA test. One life only one time. So suddenly. Jadi seumur God give hidup me this. cukup buatnya tes ini satu kali dengan 1000 jin di dalam badan kita akan Now diketahui. all the government Malaysia Sekarang pemerintah to Malaysia tukar the law, tukar law. menukar undang-undang, Oh, educate the doctor. You mengajari all dokter-dokter you this and measure the DNA with the patient. mesti pakai pharmacogenomic ini. Yeah, only you can keep the medicine, right medicine Baru to bisa the memberikan pasien yang now terbaik. Now already in the Sekarang sudah diimplementiskan yes, di in the Malaysia. government side. Di Now bagian this DNA. pemerintah di Malaysia. So now no need like my example. Jadi nggak usah seperti Madam Mary sendiri. Yeah, I take medicine Saya ambil 20 years for obat hyper pressure. 20 tahun untuk obat hipertensi sayang. Always my one is 140. Selalunya 140. So now after this, I use my medicine, use my DNA, I change other become 120. Jadi 120. Yeah, so that Saya juga tampil tes ini. Okay, this one really help patient. So I'm so happy. Okay, this one 10%. Just now I say give 25 million. I buy this resort. Give all the church free for all the computation. Ya, Oh. this one saya kasih ke orang gereja untuk datang ke sini, untuk tinggal akomodasinya gratis. All the church come for event free for. Jadi kalau untuk datang ke gereja untuk acara-acara free. You see very nice. Ini resort kita, Beacon Resort, bisa dicari di YouTube Beacon Resort. Yes. So this 10% gift, not my one, it's a God one. Okay. I got 4 room. I have you got 4 type of room. 4. 4 jenis kamar. And then
all organic makan all organic. Semua makanan itu adalah organik. Sendiri punya. Ya, jadi itu adalah logo kita, ikan sendiri. Radiant. All in one. I got hot spring. Got Dan ada hot spring. 24 jam. Ya, just now got durian tree kan, 200 Ada 200 pohon durian. Ada jungle trekking, ada hydrogen spa. Ini hydrogen spa yang pertama di Malaysia dari Jepang. This one all if. Ini semua essential oil kita. And then also give all the pastor. When Indonesia also can. Malaysia Jadi pastor-pastor yang dari Indonesia kita akan come kasih to Malaysia, tinggal. you go to website, you say, yeah, pastor from where? Kita kamu pastor free, dari husband mana? and wife free. Suami istri bisa makan tinggal free, gratis. semua free. Yes. So, also one more thing. Also Dan got one more thing, the hospital. Ada satu lagi rumah sakit. Kita punya 2 hospital. One is bigger Sekarang kita hospital. punya 2 rumah The sakit. other is another hospital. Ini rumah sakit yang baru. Kita baru beri. Why? Because the hospital Beacon merged with another hospital. Karena rumah sakit Beacon sudah bergabung dengan yang lain. So I have free time to Jadi saya build punya banyak another waktu hospital. saya. So I no more in the Beacon Hospital. Saya sekarang sudah tidak lagi di Beacon So Hospital. I'm in this hospital. Saya sekarang di Regen Rehab So Hospital. all the pastor here, Jadi pastor-pastor di sini you all can come to, when you come to Malaysia, you want to have a free checkup, look for seperti Nani. biasa mau medical check up, All free. paket kita itu All free, all banyak. free. All free ya. Datang cari Nani, serbu Nani ya. Yes. Saya tunggu. Because the hospital is not me, my one. Karena rumah sakit ini bukan punya saya. It's belong to God. Karena ini adalah milik Tuhan. Yeah. Yes. Okay, last. Dan yang Because terakhir. masa sudah cukup. Masa sudah cukup, sudah dikasih peringatan. I told Pastor. Kita minta sedikit waktu lagi I ya, said, Pastor Christy. You want me to share? Is half an hour and not enough. I try to close. Cepat. This hospital now is a stroke hospital. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang mengobati pasien So stroke. now I change it to Sekarang saya menukar heart. ke jantung. Why? Kenapa? Because so many young men heart attack. Karena banyak yang muda-muda sudah kena serangan jantung. And then my Malaysia got Di Malaysia, 3,000 ada 3.000 waiting in the government to yang menunggu di rumah sakit pemerintah. Angioplastic, you know angioplastic? Angioplastic surgery. 3,000 tak ada wang punya Yang orang untuk tunggu. penyumbatan. Some cannot wait, die. Dan ada yang tidak bisa menunggu sampai So meninggal. I open the hospital. Saya another membuka hospital. rumah sakit ini. Last Beacon is cancer. This one is heart. Dan ini akan jadi Next year. rumah sakit jantung tahun depan. Next year. Ya. All the temporary is Malaysia, not check Indonesia. Only 10 set tests. You come for free set tests. Everybody open for free. Semua set bisa datang untuk stress test Everybody dengan open for gratis. Indonesia is- Open juga untuk orang Indonesia. tests. Free set tests, really free. Betul-betul And saya kasih gratis untuk free stress test. When we know after the stress test, you got Setelah prop. stress test kamu baru akan tahu ada penyumbatan atau When you tidak. have prop, Kalau ada I penyumbatan, want to make appointment to the angel. We got 4 angels. Angel, kita akan ahli bedanya ada 4. angel room 4. Ada 4 ruang bedah kita. So, angel, when she no insurance, no money, Kalau nggak ada asuransi, nggak ada I will uang, give free. saya akan kasih gratis. If you got, yes, it's because this hospital is belong to God. I also Karena say, rumah I sakit ini jaga adalah saja, milik I Tuhan dan security saya card. cuma sebagai Security penjaganya. card. Itu saja. Lagi last. Selfie. No more last. Yang terakhir, Last. boleh ya Now. Pastor Christy sebentar? Boleh tak? Last only. Okay. A lot of patient when Banyak I go pasien visit yang a datang. patient share, Mary, if anything can reverse, Kalau do bisa anything. diterbarikkan, I will do it. saya akan mau buat. But time Banyak pasien yang berbicara tough begitu. time is too like Tapi stroke already. waktu itu When he terlalu stroke in my hospital, he Sudah cannot kena move. stroke di atas tempat tidur, He cannot do anything. tidak bisa buat So I apa-apa. also this one already 10 years already. I pray to the God. Dan saya juga selalu How berdoa. to let human don't be sick and eat ubat. Bagaimana biar orang manusia itu kalau bisa tanpa sakit dan tanpa obat. This year, Tahun ini, beginning year, I met the scientist. awal tahun saya ketemu dengan seorang 20 ilmuwan year experience yang sudah in 20 the tahun R&D. di research dan How development.
to become no sick free, no need to Bagaimana take kalau kita itu tidak mau sakit? diabetes, some Bebas dari diabetes, bebas dari kolesterol, bebas dari tekanan darah fatty tinggi. liver now, fatty liver. Dan juga lemak hati. Yes, fatty liver. Oh, Semuanya. We already Kita have bisa solution. keterbalikkan. We already have solution. Got 3,000 Kita ada people solusinya dan sudah 3.000 do the orang R&D success. dan sudah mengikuti proses ini. Between 1 minggu, satu bulan, tak payah tak angkat ubat semua. Iya. I think better you might. Saya kasih sebentar waktu. I give Saya 5 minutes. pasien diabetes, ya. Plus, Saya no sudah more makan already. obat 2 jenis dan saya juga 1 kali insulin setiap hari sampai 20 unit ya. Sebenarnya saya nggak pernah mau sharing tentang saya diabetes karena saya masih muda dan orang selalu pikir Nani itu sangat sehat ya. Tapi ini adalah I always said this is God gift ya. Karena waktu itu kita masih morning prayer Friday like devotion like you see ya, like tadi Madam Mary ada yang bilang masih mau teh tarik, mau makan ini, mau makan itu, tapi Madam Mary bilang dia ke ward, dia kunjung pasien bilang kalau mereka dikasih kesempatan mereka pasti tidak mau tidur di atas tempat tidur berbaring dengan karena stroke. Jadi saya waktu itu betul-betul doa, saya mau reverse diabetes saya seperti pasien yang lain yang 3.000 pasien yang sudah berhasil. Dan saya janji God provide me tools, gift. Saya akan sharing dengan yang banyak lagi. Saya akan mau testimoni, I want to help more people free from diabetic. Saya hari ini sudah bebas dari obat dengan insulin, sudah 70 hari. Ya. Yes, real. Ya, ini cuma perlu pola hidup yang sehat dalam masa 45 hari aja. Ya, itu kita bisa, banyak kita di antara kita 33 orang, Madam Mary pilih semua yang ada case. Karena kita bila orang bisa mengenal 3.000 kita tidak langsung percaya. Madam Mary pilih semua yang ada case-nya. Termasuk Madam Mary sendiri yang hypertension yang tadi bilang sudah makan obat 20 tahun. Beliau juga tanpa obat hari ke-5. Hari ke-5. 5 hari sampai ubat sekarang tak ada angkat. Sampai saya stem cell, betul. terus buat CRP. CRP 5 hari saya juga berhenti. Karena gula darah terlalu turun, dokter bilang tidak boleh melanjutkan insulin dengan obat lagi. So this is the God is my Ini prayer. betul-betul dikasih Tuhan. Jadi kita mau sharing dengan banyak orang di sini. Ini sesuatu yang sangat baru. When the take medicine one, they review no need to take medicine. Semua yang makan obat setelah direview karena kita ini personal coach. Jadi apalagi seperti saya yang case obat itu, kita akan personal coach dan juga semuanya yang ada yang kurus juga tapi mau muscle, mau lebih sehat, itu semuanya personal coach. Ini bukannya direct sales. Ini bukan direct sharing. Ini bukan jual barang, tak ada. Ini bukan MLM juga yang jual barang. Kita yang ajar you macam mana Kita makan. akan ajarin bagaimana Betul, pola hidup you sehat. DNA. Tadi DNA ikut Itu DNA yang makan DNA saja. ikut DNA makan. Tak ada ubat, tak ada apa-apa. Tak ada obat sama sekali. Itu saja. So sekarang I already Jangan ada cuma suplemen I dengan very pressed vitamin. the God give me the science. Jadi saya betul-betul merasa diberkati dan kasih saya ketemu dengan ilmuwan ini dan bisa menyelamatkan banyak orang. Yes. Thank you so much. Jadi saya sudah ngalami sendiri, saya sudah pernah ke Beacon Hospital tadi itu gratis ya. Saya sudah ke sana. Kan dikasih kalau hamba Tuhan gratis. Jadi saya coba ke sana dan gratis. Dan sekarang kan buka hospital baru ya yang Regen. Itu juga dikasih gratis, belum nyoba saya, nanti tak coba lagi. Ya, mumpung gratis toh. Orang kita kan suka gratisan. Ya puji Tuhan, kalau tadi Madam Mary sudah menerangkan begitu banyak ya, apa yang dia alami dari tadinya jalan di depan Tuhan, ya kan ya oh kalau orang bilang Jawa itu ya oh apa itu bahasa Indonesianya itu. Sok ya itu di depan Tuhan. Tapi setelah dia ngerti, setelah belajar apa itu tadi yang dia pelajari di Tungling itu tadi, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan yang dia belajar. Makanya kita tuh yang punya Alkitab tuh baca tiap hari itu direnungkan seperti tadi katanya Peter Tanci itu bukan cuma sekedar baca tapi direnungkan terus apa? Dilakukan ya, dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, ngajar itu bukan cuma gini-gini, jadi contoh ya, supaya orang lihat itu belajarnya begitu. Ya, begitu juga ini tadi Madam Mary setelah dia tahu belajar firman, dia mau melakukan firman itu sungguh-sungguh,
luar biasa dari nol ya, dari nol. Tapi diberkati luar biasa sampai punya company banyak ya usahanya, dan juga bikin resort itu tadi bagus itu tadi yang kelihatan sungai itu. 2 kali saya sudah tidur di sana loh. Karena bagus sekali. Tapi ada syaratnya. Kita ini semua ini kan siapa? Kita semua ini kan warga kerajaan sorga. Ya toh? Ada yang bukan warga kerajaan sorga di sini? Nggak ada ya. Berarti kalau ada itu kesasar itu. Ya. Jadi kita ini semua ini warga kerajaan sorga. Karena kita ini warga kerajaan sorga, kita ini hidupnya itu selalu berlawanan dengan dunia. Ya, sudah kita tidak ikut dunia lagi. Jadi hidupnya kita ini lain karena kita ini warga kerajaan surga. Sehingga ekonomi kita pun, keuangan kita pun harus seperti ekonomi kerajaan surga. Ya, jadi lain, tidak seperti dunia. Jadi kita melawan dunia. Coba kita lihat dari kitab Ulangan 15. Yang ini, Ulangan 15 ayat 1 sampai 3. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamnya kepada sesamanya. Jangan ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tapi piutangmu kepada saudaramu kau hapuskan. Ini kalau kerajaan sorga gini loh aturannya. Kalau ini, apa saya tidak mengalami? Mengalami, saya sudah mengalami ini ya. Bagaimana saya punya kredit tidak dipakai karena saya tahun 90 itu saya utang 3 miliar ya. 90, 35 tahun yang lalu itu saya hutang 3 miliar. Tidak bisa bayar saya ya. Berseru-seru sama Tuhan, saya mau niru kayak Daud, bermasmur-masmur, tutup kamar, bermasmur, saya betapa baiknya Tuhan. Ya rasanya gitu. Suaranya seperti tikus kecepit, ya. Tapi enggak peduli, saya lakukan terus, ya. Setiap hari 5 pasal, sampai selesai 150 pasal itu, ulang lagi, ya. Dan betul Tuhan membebaskan utangnya saya. Karena bebas utang, kredit tidak dipakai. Lalu ada teman saya, kreditmu enggak dipakai, tak pinjam aja, nanti tiap bulan aku bayar bunganya di bank. Oke. Karena teman baik, tak kasih pinjam. Ya. Nggak ngambil sekaligus 3M, enggak. Sedikit, 60 juta, 50 juta, 10 juta, 25, bertahap-tahap gitu. Bayar baru 3 bulan saja bayarnya itu. Bulan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu enggak pernah bayar. Loh, saya enggak peduli, bukan utangku kok. Saya itu pikir gitu. Ya. Tapi ternyata lama-lama bertumpuk-tumpuk. Sampai menjadi 1,2 M. Ya. Lah kalau orang sudah utangnya banyak, apalagi 1 sen saya tidak pakai, kan jadi jengkel, muka saya kan jadi jelek. Ya. Karena merengut terus, karena utangnya banyak itu tadi. Ya. Akhirnya apa? Ada hamba Tuhan, suami istri orang Yahudi datang ke sini. Ya, beberapa kali melayani di sini. Lalu melihat muka saya, tanya, kenapa kamu? Iya, saya ini 1 sen tidak pakai uang, ya, tapi dipinjam teman saya itu, sehingga saya mesti bayar ini utangnya ini yang 1,2 M. Ya. Oh, ayo saya doakan. Jadi didoakanlah, saya didoakan. Terus setelah doa, amin, dia tertawa-tertawa. Loh, kenapa kok tertawa? Tuhan bilang, kamu suruh membebaskan utangmu. Dalam hati saya, oh, hamba Tuhan gendeng ini. Gila ini. Orang masa 1,2 M berapa itu tahun 90 berapa itu loh. Ya, masa disuruh membebaskan itu loh. Ya enggak masuk akal, enggak masuk akal. Enggak mau saya, ya pokoknya enggak mau. Jadi muka saya kan seperti pepaya panjang. Jengkel terus. Sampai akhirnya pada suatu kali
Pak Arifin itu khotbah, ya, seperti khotbahnya itu hanya untuk saya. Ya. Sampai setelah selesai khotbah saya tanya sama Pak Arifin, aduh Pak Arifin, kenapa kok baru khotbah sekarang ya? Gitu. Kok enggak dulu-dulu? Padahal saya ini sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah berapa kali. Tapi kok enggak lihat ayat yang ini ya? Ayatnya itu dari kitab Amsal itu ada tiga kali loh diomongkan. Itu menjadi miskinlah engkau karena engkau menanggung hutang orang lain. Nah, jadi kan saya menanggung hutangnya teman saya di banknya saya yang dipakai itu tadi. Ya, dia nggak bayar-bayar. Kan bukan dia namanya, itu kan bukan namanya dia. Jadi saya terpaksa yang tadinya saya diberkati Tuhan tanah-tanah gratis itu terpaksa saya jual untuk bayar utang ini. Dan suruh membebaskan. Dan betul kalau saya hitung-hitung, betul itu loh 7 tahun. Ya, utangnya itu tidak dibayar-bayar sampai akhirnya bertumpuk, suruh membebaskan. Lah jadi kan saya yang nanggung utang toh. Lah ya. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Karena apa? Kita ini kan warga kerajaan. Kan Tuhan itu memberi kepada Adam dan Hawa itu apa? Kan suruh apa? Dikasih Taman Eden. Ini bagus ini. Tapi apa? Disuruh apa? Memiliki apa enggak? Enggak, cuma mengelola, ya, mengelola. Sehingga semua yang dipercayakan pada kita, rumah, hotel kah, ini apa namanya, mobil, apa saja yang kita punya, rasanya itu kita punya, itu bukan semua miliknya Tuhan. Ya, kalau kita punya pikiran itu enteng pikiran kita ini, ya, tidak ada stres lagi. Ya, kalau enggak, kita stres terus mikirin uang kita. Tapi kalau enggak, kita ditipu-tipu orang, ya sudah, ya itu. Ya biar itu diserahkan Tuhan aja. Sehingga ini jadi 7 tahun kalau kita menghutangi sama saudara seiman loh ya, saudara ya. Kalau orang asing yang di luar sana belum kenal Tuhan yang benar, ya mesti ditagih. Tapi kalau sama saudara seiman gratis ya 7 tahun. Dan saya sudah mengalami itu. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja, ini kuncinya, asal saja engkau itu mendengarkan baik-baik ya suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan, ya ini praktek tadi kata Peter Tanci tadi. Dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ya, sehingga tidak ada kemiskinan. Karena kita membebaskan orang-orang utang yang tidak punya itu kita bebaskan utangnya. Jadi tidak ada orang miskin. Bahkan yang berikutnya ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Sehingga tidak ada utang nasional. Jadi pemerintahnya kita kan dari family dulu toh, habis family, komunitas bangsa. Sehingga negara kita ini kalau betul-betul semua itu terima Yesus se-Indonesia, enggak punya utang, gratis itu, bebas utang, ya. Ini tidak ada utang nasional. Kalau melakukan perintahnya Tuhan yang benar ini, ya. Terus berikutnya dari ayat 7 dan 8 ini kita nih harus membantu yang miskin. Ya. Coba kita lihat. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu loh ya, di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tanganmu erat-erat ini ya terhadap saudaramu yang
miskin itu. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluan seberapa ia perlukan. Ya. Kalau Madam Mary bukan cuma memberi pinjaman aja ya. Tapi sudah memberi gratis, ya, sudah dikasih gratis. Tapi ini kita harus bantu yang miskin. Nah ini saya juga ada pengalaman juga. Kira-kira sebelum COVID itu ya, sebelum COVID Pak Arif ini tuh ulang tahun pernikahan, kita semua diundang ke Surabaya. Di Hotel Fasa kalau nggak salah. Lalu waktu di hotel itu saya ini ketemu dengan salah satu pekerja kita. Loh, kamu kok di sini? Loh, iyalah Taci kok ya di sini, ngapain? Loh ya menghadiri pestanya Pak Arifin. Lah kamu ngapain? Iya, saya ada seminar sama jemaat juga, Cik. Jemaat ini ngatur sekolah ke luar negeri gitu. Oh iya toh. Iya, nanti Taci mau make dia ya bisa loh anak-anaknya. Oh, anakku sik cilik-cilik. Jadi tidak ada ya. Saya enggak pakai. Terus tapi ada keponakanku, so nanti ketemu, ya nanti tak parani Cik. Sampai di Denpasar, dicari saya. Waduh, ini terus dikenalkan sama jemaat. Jemaat kita di sini loh. Ya saya tahu orangnya, oh ini ya jemaat. Ya kan namanya jemaat ya percaya. Ya. Terus dia ini mau nyekolahkan ini ponakan saya. Oh bayarnya sekolahnya ini bayar sekian, saya bayar. Ya langsung saya bayar. Tidak ngerti, saya ini tidak ngerti. Terus akhirnya, oh karena sudah nikah, istrinya mesti enggak sekolah. Oh ya, mau sekolah apa? Oh sekolah ini, bayar. Oh karena sudah suami istri, harus ada asuransi nanti kalau punya anak. Bayar asuransi. Ya. Terus juga sebentar lagi, nanti kosnya di sana itu kan untuk sudah suami istri. Jadi kosnya yang sekian-sekian, bayar lagi kos-kosan. Sampai semua bayar, sampai tiket juga sudah bayar, tinggal berangkat. Loh, lah kok enggak ada jebolnya ya ini ya? Kok enggak ada jebolnya? Terus saya WA pada suatu, loh ini gimana? Minggu depan mau berangkat, ini kok enggak berangkat bagaimana ini? Nanti hari Minggu ketemu. Terus begitu hari Minggu saya tunggu, sampai sudah bersih di jemaat, enggak ada lagi. Mana ini orangnya enggak muncul? Ya. Terus tiba-tiba ada satu bapak datang, Ibu Kristi ya. Iya, kenapa Pak? Bapak ini siapa? Saya suaminya ibu yang ngatur-ngaturkan tur sekolah ke luar negeri itu. Duh, lah mana istrimu? Mana tiketnya ponakanku ini? Istri saya di penjara. Hah? Waduh, saya habis hampir 1 M itu untuk bayar sama dia. Nah, lah gimana ini? Ya sudah, ya maaf Bu, ya cuma maaf aja. Ya sudah sini, lawang namanya pendeta. Ya sudah, sini kamu tak doakan supaya kamu percaya. Jadi saya doakan untuk supaya dia dapat kerjaan, lah bisa bayar kembali uangnya saya. Katanya dia bilang mau kerja di luar negeri katanya biar dapat duit. Oke, nanti saya dicicil. Ya dah, oke, sudah. Terus setelah sekian tahun saya lupa terus setelah 3 tahun ya. Saya kok ingat lagi, diingatkan Tuhan, saya teleponlah dia. Saya telepon ibu itu yang terima duit saya. Loh, gimana kamu sekarang? Sudah keluar dari penjara. Iya, saya di rumah. Terus kerjanya kamu ngapain? Saya jual baju bekas. Baju bekasnya siapa? Saya bilang. Tetangga. Lah ibu punya baju bekas yang mau dijual? Ya enggak toh. Lah kalau saya baju-baju ya kasih ke diakonia, kalau sudah dipakai enggak dijual ya. Terus saya pikir kok kasihan ya. Gini loh, lah kamu itu jual baju tetangga dapat duit berapa? Kamu kulak aja beli yang bal-balan yang dari Korea itu loh. Kan besar banyak itu bisa dicuci bagus-bagus, masih bagus-bagus. Kamu beli itu aja. Ya tapi saya enggak punya uang. Kalau orang dunia ya enggak mau toh ngasih uang dia.
Kalau orang dunia kan gitu. Duitku 1 M belum dibayar. Ya, kok ini bilang tidak punya duit ini. Tapi ini membantu yang miskin, dia tidak punya. Ya, bahkan pekerja yang kenalin saya itu bilang, Cik, dia punya kijang, dirampas saja kijangnya. Aduh, nggak mau saya. Lah, masa nanti difoto, dimasukkan koran. Ibu Kristi menyita mobilnya jemaat. Aduh. Ya, bayangkan kan enggak bener loh. Tapi akhirnya apa? Saya kirim. Sudah, kamu tak kirimi uang 6 juta. Ya. Saya dengan harapan biar dia mulur, nanti nyicil saya. Pikiran saya gitu. Ya saya bantu. Ya, terus saya kontak lagi. Oh, dia kontak saya. Bu, saya sudah beli, Bu. Oh iya, sudah. Jadi kamu jualan lah biar nanti bisa ada penghasilan gitu. Terus sudah, sekarang sudah mulai jualan kamu. Bu, saya belum punya tempat gantung-gantungannya itu. Loh, lah berapa tempat gantungannya itu yang dari besi ya? Ya kira-kira 500-600 ribu lah, Bu. Oke, tak kasih. Ya tak kasih lagi sama saya. Ya. Kalau warga kerajaan Allah, ya harus nurut firman-Nya Tuhan. Itu loh. Ya itu yang harus dikasihkan. Kalau orang dunia enggak mau. Yang 1 M belum dibayar kok jadinya ngasih duit lagi. Enggak ada. Enggak gitu. Ya. Tapi kita bukan dari dunia ini. Memang masih hidup di dunia, tapi kita dari kerajaan sorga. Sehingga kita harus melakukan kerajaan sorga. Namanya kerajaan itu kan pemerintahan. Itu juga ada aturannya. Punya undang-undangnya. Punya peraturan-peraturannya. Di mana? Ya di Alkitab itu loh. Firman-firman Tuhan itu loh. Itu undang-undangnya dan peraturan-peraturannya kerajaan Allah. Sehingga itu yang harus kita lakukan. Jadi pelajarannya Peter Tanci berhari-hari itu betul. Ya. Jadi kita ini harus tinggal mempraktekkannya. Berani enggak? Karena ini sebagai warga kerajaan sorga, kita ini banyak diuji iman. Ya, diuji iman. Iman itu apa sih? Iman itu kan dasar dari segala yang kita harapkan. Lah kita berharap-harap itu sudah dapat apa belum? Lah belum toh, belum di tangan. Dan juga katanya itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh, lihat aja enggak lah, ya apalagi di tangan. Tapi itu iman. Jadi itu kita harus praktek itu. Sehingga tadi kan berkali-kali di sini meskipun tadi di hall dikatakan carilah kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya. Baru yang lainnya ditambahkan bagimu. Bapak yang di surga itu tahu. Kalau kita ini butuh pakaian, butuh makanan, butuh minuman. Ya. Tapi ini cari kerajaan Allahnya itu dulu. Ya. Terus yang terakhir ini. Engkau harus memberi kepadanya. Ini kalau ada orang yang membutuhkan pinjaman, butuh pinjaman ya. Engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya. Ya, jadi bukan diincrit-incrit gitu, tapi dengan limpahnya. Dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, apalagi suruh 7 tahun gratis ya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Kita memberi ini bukan dalam kelimpahan loh. Dalam kesulitan pun kita juga harus memberi. Saya mengalami juga. Waktu saya masih utang 3M, loh kumpul-kumpulkan, mengais-ngaiskan ya. Kumpulin uang supaya bisa nutup yang 3M. Baru dapat 1 juta, lalu saya ikut retreat. Terus setelah di retreat itu Tuhan tuh bicara, uangmu yang 1 juta kasihkan hamba Tuhan yang ngasih retreat. Loh, utang saya 3M ya. Saya enggak kasih ya, itu sore. Lalu besok paginya ngomong lagi Tuhan itu. Kasihkan uangmu.
Waduh, ini sih pagi-pagi, nggak usah deh, saya enggak kasih. Terus session kedua, ngomong lagi Tuhan itu. Waduh, sudah 3 kali enggak berani saya. Lah saya kan enggak bawa uang, saya pinjem teman saya, nanti kamu tak pinjem duitnya 1 juta, nanti tak balik no. Jadi tak masukin amplop, waktu mau session yang kedua, saya panggil hamba Tuhan. Pak, ini ada berkat dari Tuhan Pak. Wih nangis ya, nangis. Tuhan ampuni saya. Karena dia hamba Tuhan dari Jakarta yang memberi retreat. Dia itu mesti nyekolahkan anaknya enggak punya duit. Ya. Jadi saya ini yang disuruh ngasih duit itu ngerem terus saja. Ya. Jadi akhirnya kasih dia bisa menyekolahkan anaknya. Ya. Jadi ini loh, berilah maka kamu diberi. Ya, jangan kira saya ini enggak pernah ngalami, enggak punya duit. Saya ini datang ke sini itu cuma bawa 1 koper pakaian. Datang ke Bali, 1 koper pakaian. Tapi kalau sekarang saya diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena mau melakukan firman Tuhan. Ya, sehingga berlimpah-limpah. Tapi dengan kelimpahan-kelimpahan ini, saya dititipi juga sama Tuhan. 12 anak-anak yang dibuang sama orang tuanya karena hamil di luar nikah. 1 hari saya bawa pulang, 1 hari saya bawa pulang. Saya pelihara sampai sekarang ini sudah besar-besar ya. Sudah ada yang lulus sarjana, ada yang masih master di Australia, ada yang masih magang di Jakarta. Ya. Jadi yang lain ini ada yang sekolah masih di Surabaya. Jadi masih banyak. Ya. Tapi ini diberkati apa? Menjadi berkat. Jadi bukan kita diberkati lalu di kantong terus saja sendiri. Enggak ya. Tapi berikan. Makanya nanti Regen maupun Beacon atau itu. Kalau kita mau melakukan seperti firman Tuhan ini. Luar biasa. Ya, kita akan diberkati luar biasa. Asal kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati.